Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita belajar seperti biasa, kita terlebih dahulu berdoa. Ayo dipimpin. Syukruk Pargurmagrok Gobrok Amasani Guru. Mari kawan-kawan, sebelum belajar kita berdoa dulu. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa. Selesai. Sehat semua hari ini? Sehat. Berangkat semua hari ini? Berangkat. Alhamdulillah berangkat semua, sehat semua, siap untuk belajar ya. Dan sebelum kita belajar, kita sedikit dulu. Ayo kita berdiri silakan. Tepuk semangat. Tepuk anak Islam. Tepuk anak Islam yang cinta pada Allah. Salatnya 5 waktu tak pernah ku tinggalkan. Demi Allahu Rabbi, Allah Rabbul Izzati. Allah, la ilaha illallah. Tepuk memuji Allah. Bila ku senang, bila ku senang, alhamdulillah. Bila ku lupa, astagfirullah. Bila berjanji, insya Allah. Bila bersedih, hasbunallah. Subhanallah, Maha suci Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha besar. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, kita ingat sampai mati. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Anak soleh, yes! Anak soleh, yes! Semangat pagi. Pagi, luar biasa, yes! Baiklah anak-anak sekalian, masih ingat nggak minggu kemarin kita belajar apa? Masih. Belajar apa kemarin? Perjalanan Nabi Muhammad ke Taif. Iya, perjalanan Nabi Muhammad ke Taif. Jadi untuk pagi hari ini kita akan belajar tentang Isra Mi'raj. Ya, ada yang tahu Isra Mi'raj itu apa? Belum. Belum ya. Nanti ibu terangin ya. Nah ini apa itu Isra Mi'raj ya? Isra Mi'raj itu gabungan dari 2 kata ya, yaitu Isra dan Mi'raj. Nah, Isra itu adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW yang diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam hari dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa ya. Nah, sedangkan Mi'raj itu perjalanan Nabi Muhammad SAW yang diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha ya, atau yang dikenal dengan langit ke-7 ya. Nah, itu yang disebut dengan Isra Mi'raj ya. Digabung jadi 2 kata, Isra dan Mi'raj ya. Nah,
Jadi Isra Mi'raj ini ya tepatnya terjadi pada tanggal 27 Rajab ya, tahun ke-11 Nabi Muhammad SAW ini ya. Tepatnya tahun 621 Masehi ya. Nah, peristiwa Isra Mi'raj ini merupakan mukjizat Nabi Muhammad yang tidak dialami oleh manusia biasa ya, dan juga tidak dialami oleh nabi-nabi yang lain ya. Nah, ini terdapat dan dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 1 ya. Jadi di situ pada waktu itu tahun ke-11 kenapa? Karena Nabi Muhammad pada waktu itu mengalami kesedihan ya. Mengalami kesedihan kenapa? Karena dua orang yang dicintai itu meninggal dunia. Siapa yang dicintai itu? Yaitu pamannya dan istrinya. Ada yang tahu paman Nabi Muhammad? Tahu. Siapa? Abu Thalib. Abu Thalib. Kalau istrinya itu? Siti Khadijah. Nah, jadi Isra Mi'raj ini ya, Nabi Muhammad SAW ini ditemani oleh malaikat Jibril ya. Ditemani malaikat Jibril menggunakan kendaraan yang disebut burak ya. Disebut burak. Nah, setelah dari Masjidil Aqsa itu di Palestina ya. Kalau Masjidil Haram itu di kota Mekah ya. Nah, Allah SWT ke langit sampai lapisan langit tertinggi. Di setiap langit beliau disinggah bertemu dengan para nabi ya. Dengan izin Allah SWT ini beliau melanjutkan perjalanan sampai ke Sidratul Muntaha ya, atau yang disebut langit ke-7 ya. Nah, itu yang kita terangkan hari ini, Ibu terangkan hari ini, yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Ada yang mau bertanya dan kurang jelas? Saya Bu. Ya, boleh. Kendaraan burak itu seperti apa sih Bu? Oh iya, kendaraan burak itu seperti kuda putih ya, yang akan membawa Nabi Muhammad SAW naik ke langit ke-7. Ada lagi? Saya Bu. Ya, boleh. Langitnya kan ada 7. Iya. Iya. Oh iya, ini tahu namanya ya? Jadi, ya langitnya ada lapis-lapis ya, dari 1 sampai ke 7 ya. Nah, langit yang pertama beliau bertemu Nabi Adam alaihi salam. Dan yang kedua beliau bertemu dengan Nabi Yahya dan Ishak ya. Dan yang ketiga beliau bertemu dengan Nabi Yusuf. Dan yang kelima beliau bertemu dengan Nabi Idris ya. Dan yang kelima beliau bertemu dengan Nabi Harun. Dan keenam beliau bertemu dengan Nabi Musa. Dan yang terakhir beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim ya. Jadi Nabi Muhammad SAW diberikan wasiat, yaitu untuk menjalankan sholat 5 waktu. Tadi pagi siapa yang gak sholat 5 waktu? Tadi pagi sholat subuh gak? Sholat. Alhamdulillah ya. Kalian harus bersyukur karena dahulu sebelum 5 waktu Nabi Muhammad itu disuruh menjalankan sehari semalam itu 50 kali. Bayangkan. Banyak gak? Terus beliau meminta izin untuk minta keringanan. Nah, sekarang jadi sehari semalam itu 5 waktu. Berapa rakaatnya? 17 rakaat. Sholatnya 5 waktu sehari semalam. Sholat apa aja ayo? Jadi untuk pertemuan hari ini Ibu Guru akan membagi kelompok ya. Kelompok 1 sampai kelompok 4.
Ibu kasih cerita yang ada di dalam gambar ini ya. Nah, nanti kalau sudah selesai, kalian curahkan ya apa yang kalian dengar dan kalian ketahui mengenai peristiwa Isra Mi'raj. Jadi harus diperhatikan dengan seksama ya, harus didengarkan, tidak boleh terlewatkan. Nanti kalau tidak dengar dan tidak dilihat, kalian tidak bisa mengamati gambar maupun keterangan tentang Isra Mi'raj. Oke, kita bisa lihat di depan sini ya video pembelajaran hari ini. Isra Mi'raj berasal dari dua kata, yaitu Isra dan Mi'raj. Kata Isra mempunyai arti perjalanan Nabi Muhammad SAW di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sedangkan Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke langit sampai Sidratul Muntaha. Peristiwa Isra Mi'raj terjadi pada tanggal 27 Rajab tahun 620 Masehi. Malaikat Jibril datang menghampiri Rasulullah SAW dan membelah dadanya. Malaikat Jibril kemudian membersihkan dada Rasulullah SAW dengan air Zam-Zam. Kemudian Malaikat Jibril memasukkannya hikmah dan iman yang telah disiapkan dalam bejana emas. Malaikat Jibril mendampingi Rasulullah SAW mengendarai burung menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Nabi Muhammad SAW dalam perjalanannya ke Masjidil Aqsa melewati beberapa tempat, di antaranya Madinah, Madyan, Tusina, dan Bethlehem. Selama perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad SAW mengalami peristiwa-peristiwa yang sangat bermakna. Setelah sampai di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad SAW salat 2 rakaat. Perjalanan Mi'raj Nabi Muhammad SAW dimulai dari Masjidil Aqsa naik ke langit dunia. Di langit yang pertama, Nabi Muhammad SAW dan Malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Di langit kedua, Nabi Muhammad SAW dan Malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Yahya alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Muhammad SAW dan Malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian di langit yang ketujuh, Nabi Muhammad SAW dan Malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Di langit ketujuh, Nabi Muhammad SAW dan Malaikat Jibril naik ke Sidratul Muntaha. Kemudian Nabi Muhammad SAW naik lagi ke Mustawa, bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pertemuan ini diperintahkan umat Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan sholat 50 kali sehari semalam. Kemudian Nabi Muhammad SAW kembali turun sampai langit ke-6, bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Beliau menyarankan untuk meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan alasan umat Nabi Muhammad SAW tidak akan sanggup untuk melaksanakannya. Setelah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala lagi, akhirnya kewajiban sholat menjadi 5 kali sehari semalam. Dengan membawa perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa sholat fardu 5 waktu dalam semalam, akhirnya Nabi Muhammad SAW dan Malaikat Jibril turun ke bumi. Sekian video animasi pembelajaran. Ya, tadi sudah dilihat, sudah didengar, sudah dipahami. Itu gambaran suatu peristiwa Isra Mi'raj. Dan sekarang kalian kerjakan tugas yang tadi dikasih Bu Guru. Dan nanti kalau sudah selesai, kita presentasikan ke depan perwakilan tiap satu kelompok. Oke, sekarang kerjakan. Ayo kerjakan. Letakkan di sini ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan membacakan tentang peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Pengertian Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW di malam hari yang diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Masjidil Haram di Makkah sampai Masjidil Aqsa di Palestina. Sedangkan Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa hingga ke Sidratul Muntaha atau langit ketujuh. Isra Mi'raj terjadi pada tanggal 27 Rajab tahun ke-11 kenabian, tepatnya tahun 621 Masehi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menceritakan peristiwa Isra Mi'raj. Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Sedangkan Mi'raj perjalanan Nabi Muhammad SAW yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu adalah langit 1 sampai langit ke-7. Langit pertama beliau bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Langit kedua beliau bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihissalam. Langit ketiga beliau bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Langit keempat beliau bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Langit kelima beliau bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Langit keenam beliau bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Langit ketujuh beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih untuk anak-anakku semua dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Jadi kesimpulannya, peristiwa Isra Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW di malam hari dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Dan Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW naik ke langit ke-7 sampai ke Sidratul Muntaha yang disebut langit ke-7. Oke, jadi untuk hari ini kalian sudah memahami ya dan mendengar tadi, udah mempresentasikan ke depan. Sekarang ibu kasih tugas untuk sendiri-sendiri ya, soal. Kerjakan ya. Kerjakan ya. Oke, terima kasih. Ini sudah ngumpul semua? Sudah. Nanti cukup sampai di sini untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua ya, menambah iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua menjadi anak yang soleh dan solehah. Cukup sekian dulu, ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam